kita akan bedah dimana kipas ini kayaknya saya nggak pernah dicuci, nggak pernah dibedah, nggak pernah dirawat, sehingga sekarang sudah jorok. Kita melihat sekarang ini sudah mati total. Jadi kita bedah kira-kira apanya yang bisa membuat dia tidak hidup. Jadi ini memang ini juga berkarat karena kurang perawatan. Sebetulnya barang-barang yang awet, apalagi seperti kipas ini, harus butuh perawatan, karena kipas ini banyak yang lengket, debu-debu yang lengket, itulah membuat dia berat dan bahkan juga bisa karat seperti ini. Jadi harus dibongkar. Sebetulnya nggak susah gini bongkarnya, karena ini pakai sepi sebetulnya, tapi karena ininya dia bekarat semua ya, sehingga keberat. Ini jorok semua, bahkan juga ini juga udah jorok, nggak pernah dilap. Jadi ini harus kita buka dulu, kita bedah dulu apanya kira-kira yang masalah. Tengok ini berarti sudah pernah dioperasi, udah masuk karet ke dalam. Tengok tuh ringnya. Ini udah berat. Ini nggak pernah begini berat aturan. Ini sudah berat, jorok, debu semua. Jadi harus kita bersihkan semua ini, membuat dia jadi masalah. Laharnya penuh bekarat, laharnya menjadi bekarat. Lalu kita udah satu persatu dibongkar semua. Sebetulnya kipas ini bisa tahan lama jika kita sering membersihkannya. Mungkin bisa kita bersihkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dibersihkan, dibongkar semua, ditaruh minyak mesin, minyak oli pun bisa, bekas pun bisa, supaya jangan bekarat. Karena ini mesin berputar kalau dia tidak bersih, bakarat, sehingga dia berat menariknya, bahkan totalnya bisa mati karena nggak bisa putar lagi karena karat. Tangan itu bekarat, kering. Jadi kalau sering kita minyaki, semua lancar, sehingga lancar, bisa mesinnya juga ringan mutarnya, sehingga dia nggak panas, bisa awet lama. Jadi kepraktekan, makanya saat ini kita melihat banyak kipas masih baru-baru pun sudah rusak. Banyak masih baru, beli mahal-mahal, sudah rusak karena itu perawatannya kurang, hanya memakai saja. Padahal ini gampang, hanya kita buka perlahan-lahan, sehingga kita bersihkan mesinnya sedemikian rupa, dibongkar seperti ini. Ini semuanya sudah pakai baut, dia ada sepi di sini, sepi untuk baknya ini. Sehingga kita bongkar semua.
aja agak gampang. Sehingga kita bongkar. Kita bongkar satu-satu. Bukan botnya lagi nih dok. Udah apa sudah? Bukan bawaannya lagi. Kita buka sedemikian rupa, lalu kita akan membuka jadi hanya ininya cuman alatnya, obeng, tang, hanya minyak mesin. Inilah membuat dia bisa lancar. Kita akan minyaki semua, baut-bautnya. Ini bekar semua. Ini sudah bekar, aslinya bekar semua. Sehingga berat. Sehingga kita minyaki seperti ini rupa sampai ke lahar-laharnya. Kita buka dulu, baru nanti kita lihat lahar di mana. Nah, buka ini sedikit rupa. Buka pelan-pelan, santai-santai aja bukanya. Karena sini nggak ada alat yang lain, hanya spool sama pull. Hanya itu aja yang ada. Ketika kita buka, kita akan jumpa spoolnya. Spoolnya itu jangan putus. Kalau putus salah satu, nggak bisa pakai lagi. Makanya kita harus hati-hati bukanya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kalau bisa sendirian, jangan ada anak-anak. Seperti aku ini, nggak ada anak-anak yang mengganggu. Karena kalau ada anak mengganggu, ya mungkin nanti baut-bautnya pun hilangan. Spoolnya pun kita pun akan konsentrasi mengerjakannya. Ini gampang. Ini ilmu yang saya bagikan buat kita semua, supaya apabila ada kipas kita di rumah, tak usah panik, bisa bagusi sendiri. Apabila dia kipas kita sudah mulai dia bunyi gitu, tidak lagi putar, kita hidupkan, itu harus diminyaki, harus dibuka seperti ini, lalu diminyaki, seperti ini. Buka pelan, awas spoolnya rusak, karena ini dalam ada spool. Kalau spoolnya putus, nggak bisa pakai lagi. Ini sekarang bahannya bekarat. Jadi melawan dia. Harus buka pelan-pelan. Ini buka dulu nih. Bautnya nyangkut sini. Pelan-pelan.
semua juga bisa ini mengerjakannya, karena ini tidak ada mesin di dalamnya, hanya 10 aja. Kalau dia berat dibuka seperti ini, buka ini spin ini, dua karat, kita buka, lalu buka sedikit rupa, awas spoolnya jangan putus. Spoolnya jangan putus, karena spool ini putus satu nggak bisa pakai lagi. Ini hati-hati. Jadi letakkan sedikit rupa spoolnya, barulah ini laharnya diminyaki dengan ini aja minyaknya, diminyaki laharnya supaya laharnya lancar. Baru ini kita buka juga, ini beratnya. Nggak bisa putar lagi dia karena berat. Kita minyaki seperti rupa, kita minyaki, baru kita putar gini. Nah, udah mulai longgar dia. Udah mulai enak longgar. Nah, akarnya mati semua. Baru taruh teh minyak supaya akarnya mati semua. Nah, sudah longgar. Ini karatnya, lihat. Nah, ini semua karat. Nah, karat itulah membuat dia macet. Nah, ini karatnya semua. Yang membuat jadi macet. Jadi kita harus bersihkan ini karat-karat semua ini. Nah, baik juga yang ini semua bersihkan gini aja bisa bersih dia, atau sampai ke atas pasir pun bisa, karena udah ada minyak, udah ada minyak ini membersihkannya. Nah, bersihkan dia sedemikian rupa dia akan bersih. Nah, kilat. Jadi cukup, gak susah bersihkannya. Pakai minyak ini aja, bersihkan pakai ini. Jadi bisa mesin kita awet. Bersihkan aja seperti ini. Susah. Kalau ada kertas pasir pelan-pelan dia yang halus itu supaya bersih, tapi tak usah pun bersih, nanti bayang kan udah bersih. Nah, ya bersih. Udah licin kan? Udah licin dia. Nah, juga ini udah licin dia. Ada licin dia. Jadi yang membuat itu dia karat ini yang membuat dia seperti karat ini. Itu yang membuat dia kesat sehingga berat, sehingga panas, sehingga pun seputar, bunyi teng gitu aja. Jadi itu aja cuma kita bersihkan. Kalau masih bunyi gitu, cokkan hidupkan dia teng gitu. Jadi kita hanya perlu cuci itu aja, hanya cuci ini aja. Jadi nggak perlu kita susah harus pergi ke toko membagusi kipas. Nah, kita cuci sedemikian rupa. Nah, jadi kita masuk lagi pelan-pelan, awas jangan putus spoolnya, pelan-pelan, karena ini spool. Nah, gulungan spool ini nggak bisa putus salah satu nggak bisa hidup lagi. Nah, ini harus jaga supaya jangan putus. Ini udah lancar semua. Kalau kita pasang ini, bisa pasang kembali. Jadi masuknya udah gampang, udah lancar.
kita harus masukkannya pelan-pelan, pastikan sudah masuk semua ke lubangnya. Baru ini juga kita putar pelan-pelan, jangan kena spoolnya putus, pastikan sudah lancar semua, baru kita tutup. Lancar semua baru kita tutup, sedemikian rupa. Baru kita pasang, tutup. Pastikan ini sejajar, ini ke atas untuk putar-putar mundur majunya, ini bawah jangan salah pasang, bisa ini salah pasang. Nah ini pastikan sudah sini, jadi jangan nanti ini tutupnya ini sudah ke atas, ini ke bawah, jadi nggak bisa pasang. Jadi hati-hati bukanya. Baru kita pasang baut. Pasang baut pelan-pelan. Kalau kalian teliti, semua bisa. Karena aku pun tanpa sekolah untuk mempelajari kipas angin, blender, mixer, kosokan, semua itu tanpa belajar. Saya praktek langsung. Saya ingin begitu orang lihat, saya teliti, saya lihat-lihat, sehingga saya praktekkan seperti yang saya tunjukkan pada kalian ini. Saya melihat saja, makanya saya bagi ilmu ini kepada kalian supaya jangan sempat kipas kita rusak, sempat udah pelan pun dia, udah berat pun dia dipaksa sehingga terbakar. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, kita minyaki, kalau bisa 6 bulan sekali kita minyaki, dia akan awet. Kenapa? Karena dia tidak berat, sehingga tidak kesat, tahan lama. Karena apa? Karena semua elektronik ini tergantung pemakaian, tergantung perawatan. Sama seperti mobil, harus perawatan, ganti oli. Karena semua mesin ini butuh oli, butuh pelumas. Sama seperti kipas ini juga, dia butuh pelumas karena dia panas, berputar terus sehingga dia panas, Jadi pastikan ini udah ringan, pastikan ini ringan. Kalau belum ringan, kita tokok sini. Ini ringan. Kalau kurang lagi ringan, tokok lagi ke sini. Jadi dia makin ringan. Jadi dia duduk dia. Baru kita kunci kembali kuat. Supaya jangan lari lagi dia. Kuncikan kuat dia. Baru kita pasang untuk putar-putarnya. Pasang baru kita pasang tutupnya. Kita dulu pasang. Pasang dulu ini.
pasang. Pasang ini, baru pasang ini kembali, baru tes. Nanti jangan tutup dulu, nanti sudah tutup ternyata belum hidup. Nah, jadi kita tes dulu. Sudah pasang ini, baru kita tes apakah sudah oke atau belum. Jadi jangan tutup dulu, nanti kalau tutup dulu baru pasang, baru tes, nanti bolak-balik atau ada kurang. Jadi ini pasang dulu, baru kita tes, pastikan dia udah hidup atau belum. Kita tes dulu, pastikan dia udah hidup dulu, baru kita pasang cupnya. Kita pastikan dulu. Nah, pastikan dulu ini hidup atau belum. Hidup. Coba. Pastikan hidupkan dulu, belum. Jadi capek kita masang cupnya ternyata belum hidup. Jadi kita cokkan dulu. Kita cok, lalu kita tes. Sudah jalan. Ini timer dia, makanya mati. Jalan. Setelah kita matikan kembali. Baru kita pasang tutupnya. Tidak perlu kita bersihkan dulu. Nanti kalau udah tutup, nggak mungkin lagi kita bersihkan. Jadi kita bersihkan sekarang. Kipas ini kita lap, nanti karena yang punya nggak mungkin lapnya lagi. Kalau mungkin dibukanya lagi, jadi kita ngelap dulu. Nanti lap tadi ya. Dulu supaya yang punya nanti jangan becek sampai lain ngelapnya. Jadi kita lap dulu yang kotor ini, nah, kotor kali. Lap, bersihkan dulu, sedemikian rupa supaya nanti yang punya jangan capek lagi mengerjakannya. Kalau bisa pun pakai air kain basah, kain lembab. Cukup dibersihkan dulu air ini, baru ambilkan air, diperas, bersihkan keringkan agak lembab dia, baru kita melap begini rupa supaya bersih. Tapi ini karena kainnya kain bersih, ya nggak salah. Nah, nggak pun dibasahi seperti rumah, seperti ini rupanya. Jadi kita bersihkan seperti ini supaya nanti yang punya juga semangat. Karena ini saya bagi ini pengetahuan saya ini supaya kalian praktekkan rumah supaya jangan asik manggil ke servis atau
banyak saat ini asal udah tak putar lagi udah jadi besi tua di rumah, sehingga semua dikirim kasih sama botol. Sayang karena dibeli ini ratusan ribu, padahal masih bisa pakai kalau kita memang rawat, bisa rawat. Tinggal kita cabut dulu supaya kita pasang, cabut soknya buat kita pasang supaya jangan ada kuslet. Kita pegang-pegang kuslet, kita pegang matikan dulu, supaya pastikan dia sudah nggak ada arus gini, baru kita kerjakan, kita tutup, baru bersihkan semua segini rupa, kita lap dulu, baru sehingga kipasnya ini tidak lagi sama seperti yang datang tadi ke sini berabu-abu, tapi pulangnya nanti sudah bersih dan sudah bisa dipakai. Tadi datang sini badan mati, udah berabu-abu lagi, kita hapus bersihkan seperti lupa, sudah jadi berharga dia. Karena tadi nggak berharga lagi, tapi udah kumal, nggak pernah dibersihkan. Bersihkan seperti ini bisa dipakai lagi di rumah ini, dipakai untuk mendinginkan suasana. Jadi kita akan pasang ini dulu kita pasang sedemikian rupa. Kita pasang sebetulnya kalau kami seperti kami tukang servis ini, kalau kami bagi-bagi pengetahuan kami seperti ini sebenarnya rugi. Tapi enggak, saya tidak merasa rugi karena saya mau supaya kita ini bisa bekerja sama, mana tahu ada kipas di rumah siapa yang kerjakan bisa terpakai kembali. Jadi nggak kepala membeli kipas baru lagi, cukup yang lama kita servis, kita taruh minyak biar lancar dia, yang sempat dia berat untuk menariknya, sehingga kipasnya awet, tidak rusak. Sering itu kipas nontok satu malaman, satu harian terus, sehingga berat, kering dia, laharnya kering laharnya tadi, sehingga macet, kerak dia. Tapi kalau taruh minyak tadi seperti bilang tadi, hanya minyak mesin ini aja cuman harganya 7.500 satu botol, sudah puluhan kipas angin bisa membersihkannya. Karena apa? Perlu hanya minyak sedikit aja menghilangkan karatnya. Jadi hanya 7.500, modal 7.500 ya berpuluh-puluh kipas bisa dibagusi, asal kipasnya belum mati total atau terbakar. Kalau hanya ngasih bunyi di teng, itu berat dia untuk berjalan, bongkar aja taruh bersihkan semua, taruh minyak semua, asnya sama laharnya tadi dibersihkan dan hilangkan karatnya, sehingga kipas berfungsi kembali seperti ini. Lalu kita tutup kembali.
depan ada sepi, di belakang ini ada baut. Baut di belakang ini untuk menahan. Ada baut di sini. Kancing depan ini. Bersihkan semua ini sehingga pemiliknya nanti semangat kembali. Tidak seperti tadi sama seperti antarnya sini hitam-hitam jorok, tapi sudah agak bersih walaupun tidak seperti yang baru tadi. Sudah baru beli, tapi sudah baru lihat, baru kelihatan. Sudah ini pakai sepi. Ini depannya udah pakai baut, ini kebak ini ada sepi dia. Sepi sini. Nah, pastikan sudah masuk. Baru ini sepinya ada sini udah masuk. Nah, nanti dia nggak pakai lagi. Dan setelah itu barulah kita pasang tutupnya. Oke, pasang tutupnya.